Korban-korban itu memiliki 3 luka tembak di tubuh mereka dan terdapat bekas luka cekek juga di bagian leher, Wak. Biasanya nanti di atas tubuh mayat yang udah tergeletak itu, pelaku Petrus ini akan meninggalkan uang sebesar 10.000 atau 20.000 rupiah untuk biaya pemakaman si korban. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku datang lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah sejarah yang cukup menarik dan juga menegangkan, Wak. Kisah yang akan aku ceritakan ini merupakan sejarah dari bangsa kita tercinta Indonesia, yaitu tentang sebuah peristiwa kelam yang terjadi pada masa Orde Baru atau eranya Presiden Soeharto. Peristiwa ini, Wak, ditandai dengan banyaknya preman-preman yang ditemukan tewas tergeletak di sembarang tempat dengan bekas luka tembak di tubuh mereka. Dan kejadian ini berlangsung selama beberapa tahun hingga akhirnya dituding sebagai pelanggaran HAM berat. Peristiwa apa itu? Seperti yang aku tulis di judul, Wak, malam ini aku akan membahas tentang kisah penembakan misterius atau yang sering disingkat sebagai Petrus. Penasaran bagaimana awal mula munculnya Petrus dan bagaimana Petrus ini dapat ditumpas? Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak, ya. Check it out. Jadi, Wak, kisah terjadinya Petrus atau penembakan misterius ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah rezim Orde Baru yang dipimpin sama Presiden Soeharto, Wak. Karena itu, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang kejadian Petrus ini, terlebih dahulu aku mau mengajak kalian sedikit ke belakang untuk bisa melihat sejarah awal munculnya Petrus dan juga kaitannya dengan Orde Baru, Wak. Ya, jadi, Wak, ceritanya pada tahun 1966 lalu, ketika isu komunisme sedang panas-panasnya, Presiden Soekarno kemudian sempat mengeluarkan sebuah surat perintah kepada Letjen Soeharto yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Nah, surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 11 Maret tahun 1966 dan kemudian lebih dikenal dengan nama Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Nah, Super Semar ini, Wak, berisi mandat kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dilakukan dalam rangka memulihkan keamanan dan juga kewibawaan pemerintah. Karena kenapa? Pada saat itu kondisi Indonesia memang lagi kacau-kacaunya, Wak, pasca kejadian pemberontakan G30 SPKI ini. Makanya keluarlah itu Super Semar tuh kan. Dan sejak dikeluarkan Super Semar ini, mandat kekuasaan yang tadinya ada di tangan Presiden Soekarno akhirnya beralihlah nih ke tangan Letjen Soeharto. Dan setelah mendapatkan mandat dari kekuasaan tersebut, Pak Harto ini pun langsunglah melakukan banyak hal untuk menjaga keamanan nasional. Hal pertama yang beliau lakukan pada saat itu adalah apa? Menumpas PKI beserta seluruh antek-anteknya. Dah, setelah berhasil menumpas PKI ini, setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Maret 1967, Pak Harto pun secara resmi dilantiklah dia jadi Presiden Indonesia yang kedua kan. Nah, dari sinilah rezim Orde Baru pun akhirnya sudah mulai berkuasa di Indonesia. Tapi, Wak, ketika Orde Baru ini mulai memimpin Indonesia, bisa dibilang pada saat itu Presiden Indonesia, which is Presiden Soeharto pada masa itu, mewarisi Indonesia yang memang lagi carut-marut nih. Kenapa? Karena di 10 tahun terakhir masa pemerintahan Orde Lama, which is eranya Pak Karno, memang ada banyak sekali masalah yang menyebabkan Indonesia ini jatuh ke dalam krisis ekonomi. Dan gak cuma itu aja, Wak, kelompok-kelompok separatis atau kelompok-kelompok yang memang ingin memisahkan diri dari Indonesia alias dia pengen merdeka sendiri juga udah mulai bermunculan tuh di Indonesia. Nah, karena hal itulah di masa awal kepemimpinannya Pak Harto ini memiliki 2 PR besar untuk negara kita, untuk Indonesia. Yang pertama yaitu menciptakan kesejahteraan dan yang kedua stabilitas nasional, Wak. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, segala kebijakan yang diambil sama Presiden Soeharto pasti memang harus mendukung terwujudnya 2 hal inilah, ya kan? Dan perlu kalian tahu langkah-langkah yang diambil sama Pak Harto dalam mewujudkan kesejahteraan serta stabilitasnya nasional ini, Wak, memang ada banyak kali lah pokoknya. Kepanjangan pula nanti kalau misalnya aku uraikan di video ini semuanya. Cuman yang jelas segala usahanya itu akhirnya memang betul-betul berhasil menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter, Wak. Dan pada saat itu Indonesia memang sudah berada dalam kondisi yang stabil nih, sehingga pertumbuhan ekonominya juga mulai melesat dengan cepat. Intinya pokoknya pada saat itu Indonesia lagi maju-majunya kali lah setelah diperbaiki sama Pak Harto tuh. Kan pertama udah krisis moneter, trauma akan G30 SPKI dan lain sebagainya, diberantas nih, diperbaiki lagi nih sama Pak Soeharto kan. Indonesia pun pokoknya lagi maju-majunya lah setelah itu.
Nah, kemajuan yang signifikan ini pun akhirnya membuat banyak sekali masyarakat Indonesia mulai berpindah tempat tinggal nih, Wak. Dari desa-desa, pergilah mereka ke kota-kota besar. Mereka ingin mengadu nasib. Dan karena di saat yang bersamaan pembangunan di kota-kota besar seperti Jakarta juga lagi pesat-pesatnya, hal itu membuat mereka merasa bahwa tinggal dan bekerja di kota besar tampak sangat menjanjikan nih. Ya, tapi itulah, Wak, saking banyaknya orang yang pindah dari desa ke kota, tentunya hal itu juga menimbulkan masalah baru lagi. Kenapa? Karena memang semakin banyaknya orang yang datang ke kota-kota besar ini, otomatis persaingan untuk bisa mendapatkan pekerjaan juga semakin ketat juga lah, ya kan? Dan karena perusahaan-perusahaan ini nggak bisa merekrut mereka-mereka semua yang baru datang dari desa ke kota ini, alhasil banyak juga dari mereka yang akhirnya udah datang jauh-jauh jadi pengangguran, nggak dapat pekerjaan gitu di kota-kota besar ini, Wak. Nah, orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan inilah, Wak, yang kemudian menjadi masalah baru bagi Indonesia saat itu. Loh, emangnya mereka ngapain, Nadia? Jadi nih, mereka-mereka yang nganggur dan kesulitan mendapatkan pekerjaan itu, Wak, akhirnya banyak yang memilih cara jahat untuk bisa mendapatkan uang. Karena tuntutan ekonomi ini, mereka pun nekat menjadi rampok, menjadi begal, preman, dan lain sebagainya. Lama-kelamaan jumlah mereka pun makin banyak lagi kan, hingga akhirnya di tahun 1980-an angka kriminalitas pun meningkat sangat tajam, Wak. Nah, menanggapi angka kriminalitas yang semakin tinggi, pemerintah Orde Baru pun mulai putar otak lagi nih untuk mengatasi masalah itu. Dimana pada saat itu di bulan Maret tahun 1982, pada saat rapat pimpinan ABRI, Wak, Presiden Soeharto menyampaikan pidatonya yang berisi perintah pada polisi dan ABRI untuk segera mengambil langkah-langkah efektif dalam memberantas dan menekan angka kriminalitas. Dan isi pidato yang sama itu juga kembali beliau sampaikan di hadapan DPR pada tanggal 16 Agustus 1982, Wak. Nah, menanggapi perintah dari Presiden Soeharto, tepatnya pada tanggal 19 Januari 1983, akhirnya diadakanlah ini sebuah rapat besar di markas Kodam Metro Jaya Jakarta. Dan markas tersebut dihadiri sama beberapa tokoh penting, Wak. Ada Laksmana Sudomo, Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta kala itu. Dan dalam rapat tersebut diputuskan bahwa untuk membasmi tindak kriminal yang lagi tinggi-tingginya ini, mereka akan melakukan sebuah operasi yang bernama Operasi Celurit. Nah, operasi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari peristiwa penembakan misterius atau Petrus. Nah, penasaran nih? Masuk lagi. Kala itu orang pertama yang melaksanakan operasi celurit adalah Letkol Hasbi namanya, yaitu Komandan Distrik Militer 0734 yang ada di Yogyakarta. Di mana pada saat itu di bulan Maret 1983, Letkol Hasbi mengeluarkan anjuran kepada masyarakat Yogyakarta untuk tidak lagi memberikan setoran-setoran kepada preman-preman. Karena kan biasanya preman ini bakal malakin uang-uang orang kan, Wak. Dan selain itu, Letkol Hasbi ini juga memberikan peringatan atau ultimatum kepada para preman ini yang kala itu sering disebut gali. Ingat ya, gali, gabungan anak liar. Dan para pelaku kriminal lainnya diminta untuk menyerahkan diri. Apabila mereka tidak menyerahkan diri, barulah nanti pihak berwajib yang akan segera melakukan penjemputan kepada preman-preman ini. Nah, tapi, Wak, yang membuat masyarakat sempat gempar pada saat itu adalah ternyata beberapa malam sebelum Letkol Hasbi menyampaikan ultimatum kepada preman ini, secara mengejutkan beberapa warga mendengar ada serentetan suara tembakan yang berasal dari komplek rehabilitasi sosial Sanggrahan, atau sekarang tuh jadi terminal Giwangan katanya, Wak. Dudududududor gitu. Suara tembakan itu terdengar di sekitar jam 10 malam. Terus keesokan harinya warga pun kembali dibuat terkejut ketika mereka menemukan ada mayat laki-laki yang bernama Wahyono sudah dalam kondisi tergeletak di tengah jalan. FYI, siapa Wahyono nih, Wak? Wahyono ini adalah pentolan atau bosnya para preman di Jogja kala itu. Dan usut punya usut, banyak yang percaya bahwa dia inilah korban Petrus yang pertama, ya. Nah, gak lama setelah kabar kematian Wahyono ini menyebar, itu ya ada banyak kali nih pelayat-pelayat yang datang dari berbagai daerah, termasuk dari luar Yogyakarta macam Semarang sama Solo, datang ke rumahnya Wahyono untuk melayat. Nah, para pelayat ini, Wak, dipercaya sebagai gali tadi, gabungan anak liar, yang termasuk dalam jaringannya Wahyono di Yogyakarta, ikut juga melayat nih. Dan konon katanya, Wak, ya, pada saat itulah ada beberapa intel yang juga datang ke pemakaman Wahyono, dan di sana mereka secara diam-diam memotret para pelayat yang dipercaya sebagai gali itu tadi. Nah, para pelayat inilah, Wak, yang kemudian menjadi target penembakan selanjutnya.
Dan ternyata betul, Wak. Tidak berapa lama sejak kematiannya Wahyono, para bos-bos gali dari berbagai daerah yang datang melayat Wahyono itu satu persatu ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tertembak juga. Nah, penemuan jasad-jasad para gali ini seketika langsung bikinlah semua masyarakat itu geger kan, Wak. Apalagi jasad mereka ini seringnya ditemukan tergeletak gitu aja di pinggir jalan. Betul-betul kayak kita lagi asik-asik jalan nih, tiba-tiba ada mayat gitu tergeletak. Kayak gitu, Wak, situasinya waktu itu. Pada saat itu orang-orang nggak tahu nih siapa yang sudah menghabisi nyawa para korban ini, Wak. Mereka hanya tahu bahwa hampir semua korban ini meregang nyawa karena tembakan peluru. Maka dari itulah, Wak, kejadian mengerikan ini akhirnya disebut sebagai Petrus atau penembakan misterius. Nah, lama-kelamaan, Wak, Petrus ini pun semakin sering terjadi dan daerah jangkauannya juga semakin luas. Jadi gak cuma di Yogyakarta aja. Pada saat itu dengan cepat Petrus langsung menyebar ke berbagai kota-kota lainnya yang ada di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Jakarta, dan seterusnya. Dan semakin banyaknya korban yang berjatuhan, orang-orang jadi mulai notice nih kalau para korban ini ternyata memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu dia pakai tato, dia punya bekas luka atau codet, dan juga dia bertanduk. Jadi macam kayak ciri-ciri preman gitulah. Korban-korbannya kayak gitu ciri-cirinya semuanya. Dan setelah menyadari bahwa korban Petrus ini kebanyakan orang-orang yang memang berpenampilan seperti preman, alhasil ada banyak sekali anak-anak muda yang saat itu sudah terlanjur pakai tato, langsung buru-buru ngapus tato mereka, Wak. Padahal mereka nggak preman tuh, cuman ya pengen nato aja, takut nanti jadi korban selanjutnya. Tapi ternyata usaha mereka itu juga nggak berpengaruh banyak, Wak. Kenapa? Karena entah gimana caranya nih, Wak, yang jelas pada saat itu pihak berwajib sudah mengantongi ada banyak sekali nama yang masuk dalam daftar hitam di list mereka. Dan meski orang-orang sudah berusaha mengubah penampilannya menjadi tampak lebih alim lah gitu istilahnya kan, nyatanya aksi penculikan, penangkapan, dan juga penembakan para gali tadi tetap saja terjadi, Wak. Korban-korban terus berjatuhan, mayat mereka dibiarkan tergeletak di jalan, di semak-semak, di emperan toko, atau dimasukkan ke dalam karung. Banyak. Dan biasanya, Wak, korban-korban itu memiliki 3 luka tembak di tubuh mereka dan terdapat bekas luka cekek juga di bagian leher, Wak. Dan ini juga ada sesuatu yang unik, Wak. Biasanya nanti di atas tubuh mayat yang udah tergeletak itu, pelaku Petrus ini akan meninggalkan uang sebesar 10.000 atau 20.000 rupiah untuk biaya pemakaman si korban. Ingat, ini kejadiannya tahun 80-an, Wak. Pada masa itu memang uang 10 sampai 20.000 itu sangat-sangat bernilai besar gitu lah. Sehingga dirasa cukup untuk membantu proses pemakaman. Dan ditinggalin uang 10.000 atau 20.000 di atas tubuhnya. Tewasnya para korban Petrus ini pun terus berlangsung selama bertahun-tahun kemudian, Wak. Di mana pada tahun 1983 tercatat ada 534 orang yang tewas. Di tahun 1984 ada 107 orang yang tewas. Dan di 1985 ada 74 orang yang tewas. Tapi, Wak, dari banyaknya jumlah korban tewas itu, ternyata secara mengejutkan tetap ada aja korban yang berhasil selamat loh. Incaran yang berhasil selamat. Nah, mereka yang selamat inilah yang saat ini menjadi saksi sejarah tentang betapa mencekamnya aksi Petrus pada masa itu. Penasaran dengan kesaksiannya? Masuk, Wak. Kesaksian korban yang selamat dari kejadian Petrus yang kisahnya sangat-sangat menarik perhatian publik adalah kisah seorang laki-laki bernama Bati Mulyono, Wak. Jadi pada masa ketika Petrus ini lagi gencar-gencarnya, di saat yang sama Bati ini dikenal sebagai salah satu pentolan preman di wilayah Jawa Tengah memang, Wak. Dia ini merupakan ketua dari Yayasan Fajar Menyingsing, yaitu yayasan yang memang membawahi ribuan preman dan juga narapidana di kawasan Jawa Tengah dan juga Jogja. Ya, waktu era 80-an lah. Nah, sebenarnya pada saat itu Bati ini memiliki relasi yang baik kali, Wak, sama para pejabat. Mulai dari jajaran DPR sampai gubernur loh. Kok bisa dia kan preman? Karena pada masa itu, Wak, banyak sekali oknum pejabat yang sering menggunakan jasa Bati ini dan juga kelompoknya untuk membantu permainan politik mereka. Contohnya waktu pemilu tahun 1982 katanya, Bati sama kelompoknya ini pernah diminta oleh salah satu partai politik untuk memprovokasi massa yang memang sedang menghadiri kampanye dari salah satu partai politik yang lain. Akibatnya apa? Ya udah, kampanye itu pun diwarnai dengan aksi kericuhan dan beberapa orang yang dianggap sebagai provokator juga udah mulai ditangkap lah di situ. Tapi anehnya Bati sama kelompoknya ya aman-aman aja dia. Gegara apa? Gegara backingan mereka kuat memang. Tapi meskipun memang Bati dan kelompoknya ini bisa dibilang memiliki backingan yang kuat kali, hal itu ternyata tidak membuat Bati lolos begitu saja dari ancaman Petrus, Wak. Tetap diincar juga dia nih. Jadi ceritanya pada suatu malam di bulan Juli tahun 1983, Bati
Bati ini baru saja melintas di Jalan Kawi, Kota Semarang dengan menggunakan mobilnya. Lalu tanpa diduga-duga ada nih dua motor melaju kencang nyalip dia nih ke depan. Dan ketika dua motor ini sudah berada di depan mobilnya Bati, dua pengendara motor tersebut pun langsung mengarahkan tembakan bertubi-tubi ke arah mobilnya Bati. Dor. Untungnya pada saat itu Bati ini berhasil banting setir, Wak. Dan kemudian pengemudi ini pun kabur entah kemana. Dah, di momen itu Bati memang berhasil lolos, Wak, dari upaya penembakan. Tapi disitulah dia tahu bahwa aduh, nyawaku sedang terancam nih. Karena apa? Karena aku ternyata juga menjadi incaran Petrus. Akhirnya, Wak, untuk menyelamatkan diri dari kejaran Petrus, Bati pun memilih untuk hidup nomaden, hidup berpindah-pindah. Salah satu lokasi persembunyiannya Bati di mana? Gunung Lawi yang terletak di timur kota Solo. Di sana dia. Udahlah, aku mau kabur ke Gunung Lawi aja lah ini, kata dia kan. Nah, di dalam pelariannya itu, ketika Bati mau OTW ke sana, sedang berada di daerah Rembang, Jawa Tengah tepatnya, Bati yang memang sudah mulai kelelahan akhirnya memilih untuk mencari tumpangan. Oh, mau OTW nih ke Gunung Lawi kan. Kebetulan pada saat itu adalah mobil bak, mobil pick up gitu, melintas di samping dia dan sopir mobil pick up ini bersedia memberikan tumpangan kepada Bati sampai ke daerah Blora. Nah, melihat ada yang mau memberinya tumpangan, tentu ya Bati senang kali, orang dia lagi kecapean juga kan. Tanpa pikir panjang, dia pun naiklah itu ke mobil bak terbuka tersebut. Nah, pada saat itu Bati mengira bahwa mobil bak terbuka ini ya cuman mobil angkut biasa aja, Wak. Kenapa? Karena di bagian belakang mobil bak itu terdapat banyak karung-karung yang lagi berjejer kan. Oh, dan ini cuman mobil angkutan biasa nih, mungkin beras atau apa gitu kan. Nah, dia Bati di belakang nih. Nah, setelah beberapa jauh mereka berkendara, mobil bak ini tiba-tiba berhenti, Wak, di pinggir jalan. Dan karung-karung yang ada di belakang tadi diturunkan sama mereka tiba-tiba nih, sama yang punya yang supir sama orang dalam mobil tuh lah. Bati nengok aja nih, kenapa nih karung-karung ini diturunkan? Oh, mungkin memang mau diantar di titik sini gitu. Tapi di sinilah, Wak, kejadian mengerikan yang tidak pernah Bati lupakan itu pun akhirnya terjadi. Kalian tahu, Wak, ketika karung-karung ini diturunkan dari mobil, secara mengejutkan Bati mendengar ada suara teriakan dari dalam karung-karung itu. Disitulah Bati sadar kalau karung-karung itu ternyata berisi manusia. Belum reda rasa kagetnya setelah mengetahui kalau karung-karung itu ternyata isinya manusia, Bati semakin dibuat terkejut ketika orang-orang yang memberinya tumpangan tadi tiba-tiba mengeluarkan senapan dan mulai menembaki karung-karung itu. Astagfirullahaladzim, merinding aku. Dan bersama dengan suara tembakan yang menderu itu, suara jeritan dari dalam karung juga semakin terdengar menjadi-jadi. Dalam sebuah wawancara, Wak, Bati ini menggambarkan peristiwa mengerikan tadi dengan berkata apa? Saya tidak bisa mengungkapkan bagaimana jeritan mereka. Permohonan ampun mereka sangat-sangat menyayat hati. Saya tahu karungan ini isinya manusia yang disebut gali atau preman yang memang akan dieksekusi di sana. Mereka diturunkan di pinggir lalu langsung dor. Astagfirullah. Melihat eksekusi penembakan itu, Bati langsung sadar kalau dia sedang dikelilingi oleh siapa? Para pelaku Petrus. Di situ Bati cerita, Wak, saya tidak tahu. Waktu itu saya hanya bisa bengong. Bayangkan, saya target utama dan saya ada di pickup ini. Di pickupnya pelaku Petrus. Tapi untungnya di sini loh, alhamdulillahnya di sini, meskipun Bati termasuk salah satu pentolan preman yang paling dicari, ternyata para eksekutor Petrus yang ada di mobil bak itu yang lagi bertugas di hari itu, Wak, tidak mengenali Bati. Alhasil apa? Bati pun berhasil lolos dan dia langsung melanjutkan persembunyiannya di Gunung Lawu tadi, Wak. Gunung Lawi tadi gue bilangnya Gunung Lawu. Maaf, apa nggak betuah kali Bati waktu itu kan? Masya Allah. Dah bersembunyi Bati di Gunung Lawu, dan dia baru berani turun gunung itu di tahun berapa? 1985, ketika Petrus udah mulai mereda katanya. Dan di sumber lain juga aku temukan kalau katanya Bati ini bersembunyi di Gunung Lawu itu selama belasan tahun. Dan konon dia ini baru betul-betul pulang kembali lagi ke Jawa Tengah setelah Presiden Soeharto lengser. Intinya pada saat itu Bati ini menunggu situasi betulan aman gitulah. Dengan kata lain dia menunggu aksi Petrus itu betul-betul berakhir baru mau turun gunung dia. Nah, penasaran kan gimana kisah berakhirnya Petrus ini? Masuk.
Berdasarkan catatan angka kasus kriminal, Wak, di sepanjang tahun 1983 sampai 1985, ternyata tindak kriminalitas di Indonesia berhasil diturunkan. Kota Yogyakarta dan Semarang menjadi kota dengan penurunan tingkat kriminalitas yang paling drastis. Berhasil lah gitu, Wak, bisa dikatakan. Tapi aksi yang sangat ekstrim dan tidak manusiawi ini juga dengan cepat mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang mengecam aksi Petrus adalah pemuda angkatan 45, yaitu siapa? Adam Malik. Pada saat itu Adam Malik bilang, jangan mentang-mentang penjahat kerah deki langsung ditembak. Bila perlu, diadili hari ini, langsung besoknya dieksekusi mati. Dengan demikian, syarat sebagai negara hukum sudah terpenuhi. Setiap usaha yang bertentangan dengan hukum akan membawa negara ini pada kehancuran. Itu kata Adam Malik. Jadi intinya, Wak, dalam kalimatnya itu, Adam Malik ini mengecam aksi main hakim sendiri gitu loh dalam eksekusi Petrus. Ratusan orang yang jadi korban langsung dieksekusi tanpa sempat diadili. Hal itu kan jelas bertentangan dengan konsep negara Indonesia yang merupakan apa? Negara hukum, ya kan, Wak? Makanya dikecam habis-habisan sama Adam Malik. Tapi berbeda dengan Adam Malik, ternyata ada juga nih tokoh Indonesia yang pada saat itu justru setuju dengan Petrus, Wak. Salah satunya adalah Ketua MPR atau DPR RI pada saat itu, yaitu Amir Mahmud. Pada saat itu Amir Mahmud bilang, saya setuju mengenai adanya penembakan-penembakan misterius dalam menumpas pelaku kejahatan demi untuk memberikan rasa aman kepada 150 juta rakyat Indonesia. Saya tidak keberatan apabila ratusan orang pelaku kejahatan harus dikorbankan. Itu katanya. Nah, di tengah pro kontra yang makin memanas tentang kejadian Petrus ini, Wak, Presiden Soeharto yang merupakan pimpinan tertinggi di Indonesia pada saat itu ternyata malah terkesan gak mau banyak komentar gitu. Bahkan dari sikapnya, Wak, tampak bahwa Presiden Soeharto mengelak adanya peran militer dalam kejadian ini. Dan hal itu juga didukung dengan pendapat dari seorang Panglima TNI bernama Beni Murdani, Wak, yang bilang kalau tewasnya para gali atau para preman ini tidak lain tidak bukan adalah akibat dari perang antar geng, malah kata dia. Nah, sampai sini jelas kan, Wak, pada masa ketika Petrus sedang panas-panasnya, para tokoh pembesar bangsa kita ini justru banyak yang saling berbeda pendapat, malah saling debat gitu. Nah, di tengah perdebatan tersebutlah dunia internasional pun akhirnya ikut menyoroti kejadian Petrus di Indonesia. Pada saat itu Amnesty International atau organisasi non pemerintah internasional yang mendukung hak asasi manusia akhirnya mengirim surat untuk pemerintah Indonesia, Wak. Amnesty International ini merasa bahwa di Indonesia sudah terjadi pelanggaran HAM dan mereka mempertanyakan tentang kebijakan pemerintah mengenai hal tersebut. Ditanya dong, ya kan? Tapi ketika surat itu sampai dan diterima sama pemerintah Indonesia, ternyata surat tersebut malah diabaikan gitu aja, Wak. Bahkan, Wak, menanggapi adanya surat itu, Yoga Sugaman yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Bakin atau sekarang dipanggil BIN, bilang bahwa penjahat yang mati secara misterius tidak perlu dipersoalkan. Ada kepentingan yang lebih besar dari mempersoalkan penjahat yang mati misterius itu katanya. Tapi, Wak, meskipun surat Amnesty International mendapat respon yang tidak baik dari pemerintah Indonesia, ternyata kecaman dari dunia internasional terhadap aksi Petrus tidak berhenti di situ aja juga. Mereka terus menekan pemerintah Indonesia agar mau bertindak dalam menghentikan Petrus ini. Akhirnya setelah mendapatkan kecaman dari berbagai pihak dan terus-menerus dituding telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, akhirnya pada tahun 1985 operasi Petrus pun diberhentikan. Setelah ribuan korban tewas, aksi yang sangat kejam ini pun akhirnya berhenti, Wak. Udah gak ada lagi ditemukan jasad-jasad di jalan. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita sejarah tentang kejadian penembakan misterius yang menjadi salah satu catatan kelam pada masa Orde Baru. Kejadian Petrus ini akhirnya betul-betul ditetapkan sebagai aksi pelanggaran hak asasi manusia berat, Wak. Dan sampai hari ini banyak pihak yang masih berusaha menindaklanjuti kejadian tersebut. Dan ya, sebelum aku tutup videonya juga aku mau kasih informasi tambahan sedikit yang cukup menarik juga nih menurut aku supaya kalian tahu. Jadi, Wak, dari yang aku sampaikan tadi tampak macam Presiden Soeharto ini kan macam enggan berkomentar banyak tentang Petrus kan. Lalu akhirnya 4 tahun kemudian setelah Petrus diberhentikan, tepatnya pada tahun 1989, Wak, dalam buku autobiografi Soeharto yang berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, di sana terdapat satu kutipan yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa Presiden Soeharto ini mengakui adanya operasi Petrus. Ya, jadi dalam buku itu, Wak, beliau bilang, tindakan keras bagaimana? Ya harus dengan kekerasan. Tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan dor begitu saja. Bukan. Yang melawan mau tidak mau harus ditembak. Karena melawan mereka ditembak. Tindakan itu dilakukan supaya bisa menumpas semua kejahatan yang sudah melampaui batas
pri kemanusiaan. Maka kemudian meredalah kejahatan-kejahatan yang menjijikkan itu. Itu kutipannya, Wak. Nggak cuma di situ aja. Dalam buku yang berjudul Di Antara Para Sahabat Pak Harto 70 Tahun yang terbit di tahun 1991, Wak. Di situ beliau juga pernah ditanya nih, apakah tidak ada cara lain yang tidak usah menggunakan tindakan-tindakan drastis itu? Dan kalian tahu Pak Harto jawab apa di situ? Pada saat itu Pak Harto bilang, ya nanti biar saya yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Itu katanya, Wak. Walaupun memang terbukti bisa menurunkan aksi kriminalitas, tapi kita berdoa semoga kejadian ini jangan pernah terulang lagi, Wak, ya. Kita adalah negara hukum, harus diselesaikan secara hukum. Nggak boleh main hakim sendiri, salah. Semoga negara kita kesayangan ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu informasi yang bisa aku sampaikan sama kalian. Kalau misalnya ada informasi tambahan atau informasi yang aku sampaikan ini kurang atau keliru, bisa kalian perbaiki aja di kolom komentar di bawah, ya. Dan sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.